Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa Politeknik IPA 3 Jakarta, hari ini kita akan coba membahas tentang analisis SWOT atau SWOT analisis ya. Nah, untuk SWOT analisis ini sendiri sebenarnya ini bisa kita gunakan di dalam dunia bisnis ya, untuk menganalisis sebuah bisnis. Kemudian di dalamnya terdapat strategi-strategi yang kemudian di muara akhir sebagai pengambilan keputusan strategi apa yang kita gunakan. Oke, kita langsung saja. Ini analisis SWOT sebagai definisinya adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk membutuhkan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength, kemudian peluang, opportunity, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman threat. Nah, teman-teman sekalian, untuk analisis SWOT ini berbicara dua hal ya. Yang pertama adalah kekuatan dan apa namanya? Yang pertama adalah kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga adalah tentang ancaman dan peluang. Ini dari keempat tadi akan terbagi menjadi dua. Kalau kita berbicara kekuatan dan kelemahan, berarti kita akan berbicara tentang internal. Tapi kalau kita berbicara tentang peluang dan ancaman, berarti kita akan berbicara tentang eksternal. Berarti ada dua faktor ya, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Kalau berbicara tentang kekuatan, berarti kita akan menganalisis kekuatan yang ada di dalam suatu perusahaan itu sendiri atau organisasi bisnis misalnya. Kemudian kelemahan juga begitu juga, kita akan menggali, melakukan analisa kelemahan apa yang terdapat di dalam organisasi bisnis tersebut. Nah, kekuatan dan kelemahan ini bisa kita gali dari berbagai sumber ya. Bisa dari sumber daya manusianya, kemudian dari sumber daya finance-nya, kemudian dari sumber daya yang lainnya yang berkaitan dengan internal. Nah, kemudian yang faktor eksternal kita bisa analisis dan bisa kita kaji dari untuk ancaman misalnya. Ini bisa kita lihat dari kompetitor kita ya. Ini kan kalau kompetitor kan dia akan menjadi ancaman bagi kita. Dan kalau kita berbicara tentang peluang, ini bisa kita lihat dari aspek misalnya, aspek pasar misalnya, kekuatan pasar, daya beli masyarakatnya seperti apa, ini menjadi peluang. Nah, kemudian selanjutnya dalam analisis SWOT ini ada strategi analisis SWOT. Yang pertama ada strategi SO. Strategi SO ini adalah strategi with strength. Ini ya, strategi SO. Gunakan kekuatan untuk mengambil peluang. Nah, strategi SO ini adalah strength dan opportunity, berarti kekuatan untuk mengambil peluang. Kemudian ada strategi yang kedua adalah strategi WO. Ini adalah tutupi kelemahan dengan peluang yang ada, berarti weakness dan opportunity. Nah, kemudian strategi yang ketiga adalah strategi ST. Nah, strategi ST ini adalah kita menggunakan kekuatan, strength, untuk menghindari ancaman atau threat. Nah, ketika kita menggunakan memiliki kekuatan yang lebih misalnya daripada kelemahan, maka kita bisa menggunakan kekuatan itu untuk menghindari ancaman, misalnya ancaman kompetitor. Misalnya dengan kekuatan yang ada kita bisa menghindari ancaman dari kompetitor dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah strategi WT. Ini adalah weakness dan threat ya. Ini tutupi kelemahan dan hindari ancaman. Ini strategi yang terakhir nih. Kita berada pada kondisi yang sangat dilematis sebenarnya di strategi ini. Oke,
teman-teman sekalian, di dalam analisis SWOT ini atau SWOT analis ini ada namanya matriks. Matriks SWOT adalah alat untuk menyusun faktor-faktor strategis organisasi yang dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi organisasi dapat disebutkan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Ini nanti kita akan buatkan contoh bagaimana kita membuat matriks SWOT ini, tentu dengan menggunakan tabel ya. Nanti kita akan melakukan perhitungan secara kuantitatif. Nah, ini teman-teman sekalian, kita melihat matriks SWOT analisis seperti ini modelnya. Di sini matriks SWOT analisis, kemudian ada strength, ada weakness, kemudian ada opportunity, dan ada threat. Nah, di sini untuk strategi SO tadi ini berada di sini, S dan O. Berarti strategi di sini adalah strategi SO. Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian ada strategi WO, ini adalah weakness dan dengan kelemahan, dan opportunity. Di sini strategi WO ini ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Nah, kemudian ada strategi ST. Ini strategi ST berarti S dan T. Di sini ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Kemudian yang terakhir adalah strategi WT. Ini W dan T. Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah bentuk dari matriks SWOT analisis. Nanti akan coba kita gunakan ketika kita melakukan SWOT analisis suatu lembaga perusahaan atau organisasi bisnis. Nah, kemudian kita akan coba melakukan SWOT analisis. Ini ada contoh. Saya pernah dengan teman-teman saya melakukan analisis SWOT dulu tentang Gojek ya. Ini ojek online, ojol. Ini kita sudah buatkan strength, kemudian weakness, opportunity, dan threat-nya. Nanti kita coba baca satu-satu. Yang pertama, untuk strength-nya ini jasa antar jemput menggunakan sistem online, dia menjadi kekuatan. Owner merupakan warga negara Indonesia asli, ini coba kita masukkan dalam strength sebagai kekuatan. Menyediakan jasa lain seperti kurir instan dan personal shopping. Kemudian yang keempat adalah driver Gojek tersebar luas di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya. Kemudian tarif Gojek relatif murah. Kemudian yang keenam, sistem bagi hasil tidak menjadi beban bisnis. Gojek mengisikan revenue-nya untuk gaji sehingga dapat fokus untuk terus mengembangkan sistem menjadi lebih sempurna. Kemudian ancaman, permasalahan legalitas. Ini menjadi ancaman pada saat itu terjadi juga demo besar-besaran dari beberapa beberapa ini ya, seperti taksi waktu itu, taksi online. Nah, itu kemudian ada juga ojek-ojek pangkalan ini melakukan demonstrasi karena adanya ojol atau ojek online yaitu Gojek ini sangat menjadi ancaman juga bagi mereka sehingga mereka melakukan demonstrasi. Nah, kemudian perubahan cuaca sehingga di musim hujan pendapatan Gojek tidak dapat maksimal. Nah, karena Gojek ini kan menggunakan motor sehingga ketika cuacanya hujan maka kemungkinan besar pendapatan Gojek menurun, tidak maksimal. Kemudian yang ketiga adalah tidak mampu memantau secara langsung driver Gojek apakah mereka memberikan layanan sesuai standar. Ini karena melalui sistem ya, melalui sistem yang sudah dibangun. Dan dulu pertama awal adanya Gojek ini ya tidak mampu memantau secara langsung, tapi sampai detik ini Gojek ini semakin mengembangkan sistemnya, bisa bekerja sama dengan ini ya, Google
Google Map ya, bisa juga seperti itu. Nah, sekarang kita rasakan memang. Kemudian yang keempat adalah belum ada sistem yang lebih kompleks sebagai solusi ketika barang tidak sesuai dengan pesanan. Ini salah satu kalau uh, untuk memesan barang dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah aplikasi yang lambat pada jam-jam tertentu sehingga menyulitkan order. Nah, ini dulu ketika awal-awal biasanya ada kesulitan pada saat pagi ketika biasa orang-orang berangkat kerja dan pada saat orang-orang pulang bekerja. Ini kesulitan karena memang aplikasi pada saat itu mungkin masih belum terlalu kuat sehingga pada jam-jam tertentu terlambat ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah opportunity. Ini ojek online baru berada di daerah Jakarta dan sekitarnya. Ini sebagai opportunity sehingga di daerah-daerah lain belum ada. Ini kan bisa menjadi pengembangan di kota-kota lain. Kemudian cost untuk merangkul tenaga kerja relatif murah dan mudah. Ini untuk rekrut driver Gojek ini sangat mudah. Kan dulu bahkan sangat meledak para driver Gojek untuk mendaftarkan menjadi driver. Kemudian bahkan dulu ada salah satu teman saya di posisi kepala bagian yang menjadi salah satu driver Gojek juga. Karena pada saat itu memang rata-rata banyak yang dari kalangan-kalangan elit juga yang menjadi driver Gojek ini. Kemudian yang ketiga adalah bertambah padatnya lalu lintas membuat masyarakat lebih memilih transportasi lebih cepat dan murah. Nah, ini menjadi alternatif juga bagi orang-orang yang punya mobil, misalnya kalau menggunakan motor kan lebih cepat. Kemudian trade belum ada entry barrier sehingga sangat mungkin akan datang kompetitor baru. Nah, dan terjadi memang banyak pendatang baru saat itu, beberapa ojol ya. Ini menjadi ya, kita sudah bisa membaca juga ternyata benar sampai sekarang sudah banyak ojol, apakah itu Grab atau yang lain gitu. Nah, kemudian masih harus berhadapan dengan pemain lama yaitu ojek pangkalan yang cenderung masih memiliki karakter yang keras sehingga driver sering menghadapi ancaman kekerasan. Ini terjadi di beberapa tempat nih, terjadi case antara ojek pangkalan dengan driver Gojek. Kemudian yang ketiga adalah bisnis berbasis teknologi rawan disusupi oleh hacker dengan beragam motif baik pribadi ataupun bisnis. Ini menjadi juga ancaman juga. Oke, baik teman-teman sekalian, kita lanjut. Ini saya sudah buatkan matriks SWOT-nya seperti ini. Ini adalah strength tadi ya. Strength-nya tadi kita sudah masukkan sini, kemudian ada weakness kita sudah masukkan ke sini, opportunity-nya sudah kita masukkan sini, dan threat-nya ini sudah ada. Sudah kita masukkan. Nah, sekarang kita akan menyusun strategi apa gitu. Untuk strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Nah, ini juga saya sudah buatkan strateginya. Yang pertama untuk strategi SO, yaitu dengan kekuatan memanfaatkan peluang. Ini memperluas jaringan ke kota-kota lain yang penduduknya cukup padat setiap 1 kali 6 bulan untuk satu kota. Nah, ini kita sudah prediksi dan ternyata sampai sekarang di beberapa kota sudah dilakukan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah melakukan pengurutan driver Gojek di kota yang akan menjadi sasaran. Nah, setiap kota yang menjadi sasaran untuk membuka ini Gojek, maka harus melakukan penggratisan driver Gojek. Kemudian strategi yang kedua adalah strategi WO. Ini peluang untuk mengurangi kelemahan. WO melakukan negosiasi dengan pemerintah untuk legalitas izin. Nah, terkait dengan izin tadi, permasalahan izin, maka pastikan untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah untuk mendapatkan izin. Dan tentu sampai saat ini ya, Gojek sudah mendapatkan itu gitu, sebagai salah satu yang bisa dijadikan
sarana umum ya. Kemudian transportasi umum maksudnya. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan jas hujan bagi pelanggan. Nah ini harus disiapkan. Kemudian membuat sistem pemantau driver Gojek. Nah tadi karena tidak bisa memantau secara langsung driver Gojek, maka harus dibuatkan sistem, maka harus kerjasama dengan Google Map gitu. Ini supaya bisa kita dari manajemen Gojek ini bisa pantau drivernya. Kemudian membuat aplikasi cadangan dan aplikasi yang lebih kompleks. Ini bisa membuat aplikasi kan atau membuat semakin kompleks, artinya selalu upgrade aplikasi tersebut atau sistemnya. Nah memang sekarang sudah dilakukan oleh Gojek gitu. Sampai sekarang Gojek bisa bertahan. Nah kemudian yang strategi ST ini kekuatan dan ancaman, merekrut driver Gojek dari kalangan ojek pangkalan. Nah supaya tidak mengurangi gesekan antara ojek pangkalan dengan driver Gojek, maka ini menjadi solusi juga ketika manajemen Gojek melakukan rekrutmen di di ojek pangkalan, sehingga tidak lagi cash lagi ya. Kemudian melakukan strategi pricing ini supaya lebih ini lagi, maka kita memberikan, biasanya sih dulu Gojek ini selalu memberikan promo-promo ya, bahkan dulu ini sangat murah sekali. Perjalanan yang lebih kurang sejam itu biasanya dulu awal-awal itu hanya 10.000, kita bayar. Nah kemudian yang terakhir adalah strategi WT, ancaman dan kelemahan. Ini melakukan inovasi produk dan aplikasi. Ini penguatan ya. Inovasi produk ini dulu kan hanya antar jemput ya, sekarang sudah ke ranah antar makanan dan seterusnya. Kemudian membatasi perekrutan driver Gojek, rekrut untuk kelas menengah ke bawah. Nah karena terjadi banyak kaum elit juga yang menjadi driver Gojek, ya harus kita batasi sehingga tidak terjadi gejolak juga ya. Karena jika terjadi demikian, maka orang-orang kelas menengah ke bawah sangat dirugikan gitu. Karena ini sebenarnya lahan mereka, bukan lahan orang-orang elit. Karena memang banyak kejadian memang orang-orang elit menjadi driver Gojek karena ini begitu mudah dan mereka mendapatkan keuntungan yang luar biasa gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah merekrut driver Gojek dari kalangan wanita. Nah ini salah satu, karena memang ada beberapa pelanggan yang riskan ketika driver Gojeknya adalah laki-laki, bagi perempuan ya, sebagian perempuan ya. Nah ini menjadi salah satu strategi juga supaya semua pasar bisa kena juga gitu. Karena dulu ada salah satu ini ya, perusahaan menjadi kompetitor juga, yaitu Lady Jack dulu, kalau nggak salah Lady Jack gitu. Lady Jack ini adalah khusus pasarnya adalah perempuan, kalangan perempuan. Oke, kita sudah buatkan matriknya. Kemudian untuk faktor analisis strateginya, ini ukuran pembobotan aja ya. Ukuran pembobotan strength ini 1-4, begitu juga dengan opportunity. Kemudian ukuran ratingnya 1-4. Kemudian ukuran ratingnya juga opportunity 1-4. Kemudian ukuran pembobotan weakness ini 1-4. Ratingnya juga sama. Pembobotan trade 1-4, ratingnya juga sama. Nah sekarang kita coba masuk ke matriks IV dan EV ya. Kalau yang pertama kan kita akan mencoba menyusun matriks IV, yaitu internal factor evaluation. Kalau EV adalah external factor evaluation. Nah kita akan menyusun ini dua matriks. Yang pertama kita akan menyusun matriks IV. Oke, supaya kita langsung bisa isi, kita coba keluar dulu. Oke, mudah-mudahan bisa kelihatan. Nah sekarang untuk pembobotan ini total ini harus mencapai 100 atau 1,0 ya.
1,0. Maka di sini untuk bobotnya tergantung dari tingkat tingkat kepentingannya, bisa 4, bisa 3, bisa 2, bisa 1 gitu. Kalau di sini jasa antar jemput menggunakan sistem online, ini bobotnya kita bisa katakanlah 0,4 misalnya. Kita menggunakan angka 0, aja ya, bukan 4 atau 40. Kemudian owner merupakan warga negara Indonesia asli. Ini menjadi kekuatan yang sangat penting juga ya. Kita katakan 0,2 misalnya. Menyediakan jasa lain seperti kurir instan dan personal shopping. Ini bisa kita, ini harus sampai 1 ya. Ini sudah 6, katakanlah 0,2. Travel Gojek tersebar luas di Jakarta dan kota-kota sebesar. Katakanlah 0, sudah 8, 0,1 misalnya. Jadi kita kurangi ya, ini bisa 0,3. Kemudian tarif Gojek relatif murah 0,1. Sistem membagi oke 0,1 ya. Ini sudah kita hitung 5, 7, 8, 9 dan 10. Oke, sudah benar 1,0 ya. Kemudian kita untuk rating tadi adalah 1 sampai 4. Kita akan hitung coba ratingnya. Untuk jasa antar jemput menggunakan sistem online, ini sangat penting ya, berarti kita kasih nilai 4, nilai tertingginya. Owner merupakan warga negara Indonesia asli, bobotnya ini kita kasih 4. Menyediakan jasa lain seperti kurir, ini sangat mempengaruhi juga ya, kita kasih nilai 4. Driver Gojek tersebar luas di Jakarta dan kota-kota, kita kasih nilai 4. Karena dengan adanya driver Gojek ini sangat memudahkan ya. Tarif Gojek relatif murah, kasih 4. Kemudian sistem bagi hasil tidak, kita kasih nilai 4. Dan kita akan coba menghitung skornya. Untuk skor untuk skor yang pertama 4 dikali 0,3 yaitu 1,2. 4 kali 2 4, 0,8 ya. Dan ini 0,44, 4 kali 0 kali 0, ini juga 0,44. Ini bisa kita copy ya, sama-sama. Ini 0,4. Nah, sekarang kita akan coba jumlahkan 1,2 ditambah 0,8 ditambah 0,8 ditambah 0,4. Ini hasilnya adalah 4. Totalnya adalah 4. Nah, sekarang kita akan menghitung, memberikan pembuatan dan menskor dari bisnis macam-macam kelemahan. Yang pertama masalah legalitas. Legalitas ini penting ya, kasih nilai 0,44 misalnya. Kemudian perubahan cuaca juga 0,3. Tidak mampu secara langsung dari Gojek 0,2 misalnya. Ini sudah
779. Belum ada sistem yang guys masa-masa aplikasi yang lambat pada jam-jam tertentu sehingga menyulitkan order masa itu dan 0,2 ya 0,2 ini 0,3 kita hitung 6 8 9 0,1 ini 0,2 saja 5 7 8 oke 1,0 udah pas tuh ya. Nah sekarang kita akan memberikan pembobotan masalah legalitas ini penting yang 4 perubahan cuaca ya ada bisa diatasi ya karena tidak selamanya hujan tidak mampu secara langsung ini kita kasih 2 misalnya. Belum ada sistem yang lebih dua aplikasi yang lambat jam-jam kita kasih 3. Nah sekarang coba kalikan skornya berapa 4 kali 3 berarti 1,2 3 kali 2 berarti 0,6 2 kali 0,2 berarti 0,4 2 kali 0,1 berarti 0,2 3 kali 2 berarti 0,6. Nah kita akan coba berapa total skornya 1,2 ditambah 0,4 ditambah 0,4 ditambah 0,2 ditambah 0,66 hasilnya adalah 3. Oke, sekarang sudah mendapatkan skor dari strength dan nis. Sekarang akan coba masuk ke matrik FV ya. FV ini sudah disampaikan tadi adalah eksternal evaluasi. Nah sekarang kita akan memberikan pembobotan dan serta skor untuk opportunity dan treat. Yang pertama totalnya 1,0 ya bisa perubahan atau bisa tergantung memberikan pembobotannya. Memperluas jangkauan sampai ke kota besar. Ini perlu 0,3 misalnya. Kos untuk merangkul tenaga kerja relatif murah 0,3 ya 0,4 ya kita naikkan ini 0,3 ini sudah 7 berarti bertambahnya pada lalu lintas ini kita menggunakan 0,3. Oke, ini sudah 1 ya 4 7 10 tidak 1,0. Nah sekarang ratingnya memperluas jangkauan sampai kota ini kita mau memberikan rating berapa 3 2 1. Kenapa itu peluangnya ada ya kita coba nilai 4 pos untuk merangkul ini 4 juga ya bertambahnya pada lalu lintas ini katanya 3. Nah sekarang 4 kali 4 berarti 16 1,6 4 kali 3 12 1,2 3 kali 3 9,9. Kita akan coba jumlahkan berapa hasilnya 3,7 ya 3,7. Nah yang terakhir kita akan mencoba menggunakan pembobotan dan skor untuk treat. Belum adanya inferior ini kita menggunakan 0,3 ya jumlahnya terus 1,0.
masih harus berhadapan dengan cutnya agak besar ya, 0,4. Ini kita kasih 0,22. Ini sudah 6,9 ya. Atau ini adalah 0,55 ya. 0,4 ini 0,4. Ini jadi 10 ya. Nah, sekarang kita harus memberikan rating. Belum ada yang diberi bisa 3. Masih harus berhadapan dengan pemain lama bisa 4 ya. Ini bisa bisnis berbasis teknologi rawan di ini katakanlah 2 ya, tidak terlalu masih bisa diantisipasi oleh manajemen. Nah, sekarang coba memberikan skor 3 kali 4 12 sama 2. Kemudian 4 kali 4 ini terlalu tinggi 0,8 kali 4 16,66 2 kali 2 berarti 0,4. Oke, kita coba berapa skornya. 2,8. Nah, kita sudah mendapatkan skor opportunity dan skor dari fit. Nah, sekarang kita coba masuk ke analisis matrixnya berdasarkan hasil IV dan FD pada tabel dituliskan di atas. Hasilnya dapat dirangkum berikut. Nah, untuk kekuatan tadi coba lihat kekuatan dan kelemahan. Ya, kekuatannya 4, dengan kelemahannya 3 ya. Habis ada sini 4, 3. Kemudian untuk peluang dan ancaman 3,7 2,8. 3,7 2,8. Nah, sekarang masuk untuk masuk pada menentukan titik koordinat ya. Titik koordinat diagram. Nanti kita akan menyusun diagram koordinatnya adalah koordinat x dan koordinat x dan y. Nah, untuk koordinat analisis internal E yang x, titik koordinat ini rumusnya adalah skor total kekuatan dikurangi dengan skor total kelemahan. Nah, tadi kekuatannya adalah 4 kurangi kelemahannya 3 tadi itu kurang bagi 2. Bagi 2 ini sama dengan berapa? Bisa hitung. Nah, 0,5 ya. 0,55. Nah, sekarang untuk koordinat analisis eksternal atau Y, titik koordinat Y, skor peluang, skor total peluang dikurangi skor total ancaman bagi 2. Nah, peluangnya tadi adalah 3,7 dan ancamannya 2,8. Nah, kita hitung sama dengan 3,7 dikurangi 2,8 ya. 2,8 tutup kurung bagi 2 sama dengan. Nah, sekarang kita coba hitung 3,7 dikurangi 2,8 bagi 0,455.
5 ya, 0,45 berarti ya bulatan jadi 0,5. Berarti koordinatnya adalah 0,5 dengan 0,5. Kalau kita buatkan diagramnya, yaitu diagram SWOT ini contoh diagram seperti ini. Ini adalah diagram SWOT-nya dan ada kuadran ya, masing-masing kuadran. Di sini ada kekuatan, kelemahan, opportunity dan ancaman. Di sini ada di SO-nya adalah kuadran pertama, WO-nya adalah kuadran kedua, WT-nya adalah kuadran ketiga, dan ST-nya adalah kuadran keempat. Ini dari strategi tadi ya, strategi SO, ST dan WT. Ini kuadrannya. Nah, sekarang dari angka tadi ini bisa kita tambahkan satu lagi ya. Kita coba buatkan diagramnya 0,5 dan 0,5. Oke. Y-nya X. Nah, untuk menggambarkan diagram ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya ya. Oke, X. Itu katakanlah X ya, kemudian ini Y. Nah, tadi nggak ada yang minus ya, jadi hasilnya adalah posisi semua 0,5 dan 0,5. Kalau ke kiri dan posisinya di sini dan ke bawahnya adalah minus. Tapi kalau posisinya positif adalah di atas, Y ke atas dan Y ke kanan. Berarti kalau tadi bisa gambarkan koordinatnya di sini. Ini katakanlah di sini 0,5 ya. 0,5 Y. Dan katakanlah di sini X-nya 0,5. Ini bisa kita tulis 0,5 dan ini 0,5. Ketemulah di sini ya. Jadi untuk apa namanya diagram SWOT analisis ini, diagram SWOT berada pada kita lihat ini berada pada kuadran berapa. Kalau di atas posisinya di atas seperti ini. Kita lihat diagram tadi ya. Diagramnya berarti dia berada pada kuadran 1. Kalau di kiri atas berada kuadran 2, kalau bawah di kuadran 3, kalau kanan bawah adalah kuadran 4. Tapi karena di hasil apa namanya pembuatan diagram tadi untuk SWOT analisis perusahaan Gojek berada pada kuadran 1. Nah, apa maksudnya dari kuadran ini? Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ini kuadran 1 adalah ekspansi, strategi ofensif. Nah, kalau ekspansi berarti bisa membuka Gojek ini di kota besar. Artinya adalah ofensif, strategi menyerang ya artinya.
Kemudian yang kedua adalah kuadran kedua stability di sini posisinya stabil di sini. Ini mendukung strategi rasionalisasi. Kemudian kalau yang ketiga arrangement mendukung strategi defensi ini bertahan ya. Kalau yang keempat kombinasi ini mendukung strategi diversifikasi, ada inovasi produk dan seterusnya. Nah, penjelasannya kuadran seperti ini. Nah, untuk kuadran satu situasi yang menguntungkan artinya memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus dilakukan adalah mendukung kebijakan agresif. Ini pertumbuhan ya. Berarti untuk sisi Gojek tadi bisa membuka di kota lain selain Jakarta. Karena ada kekuatan dan ada peluang. Kemudian kuadran kedua ada peluang yang pasar yang besar, tetapi lain yang menghadapi kendala internal. Fokus strategi adalah meminimalkan masalah internal sehingga dapat peluang pasar yang lebih baik. Kalau misalnya Gojek kondisi internal bagus, dia harus menggunakan strategi ini yang kedua. Perbaiki internal dulu, baru berpeluang pasar. Kemudian kuadran tiga, situasi ini sangat menguntungkan. Karena kuadran ini menghadapi ancaman dan kelemahan juga. Selain ada ancaman dari luar, kelemahan internal kuat juga. Nah, kalau untuk yang kuadran keempat, meskipun menghadapi ancaman, kuadran ini masih kekuatan dari internal. Nah, walaupun ada ancaman dari luar, ini memiliki kekuatan. Strategi yang diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang melalui strategi diversifikasi atau ini produk dan pasar diversifikasi produk pasar. Nah, ini teman-teman sekalian bagaimana cara analisis yang baik dan benar tentu kita akan mencoba menggunakan dari matriks tadi, kemudian matematik yang kita angkatkan dalam sifat-sifat kuantitas, kemudian dia menggambar diagram spotnya sampai dia berada pada kuadran berapa, sehingga dari diagram tersebut kita akan dapat memutuskan strategi mana yang harus kita gunakan. Nah, dari kondisi Gojek ini strategi apa yang digunakan, kita akan kembali pada strategi tadi. Nah, coba kita lihat di sini posisi Gojek tadi adalah strategi yang pertama, kuadran pertama berarti ini strategi SO. Strategi SO ya berarti. Kita kembali ke matriks tadi. Kita lihat matriksnya. Nah, kita lihat strategi yang kita sudah buat tadi. Nah, kita lihat sini strategi SO-nya adalah memperluas jangkauan kota lain yang cukup pada setiap sekali 6 bulan untuk kota. Nah, melakukan peraturan derajat Gojek kota yang akan menjadi sasaran. Nah, inilah strategi yang harus dijalankan oleh Gojek supaya lebih mudah dan gampang lagi. Nah, itu teman-teman sekalian yang terakhir saya mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi salah satu rekomendasi atau menjadi contoh untuk melakukan analisis di perusahaan lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.